Mari kita awali acara khusus kita, yaitu Hari Abi. Setiap Sabtu sedia jadwalnya jam 7. Tapi karena keterlambatan pembaca atau yang membacakan pertanyaan-pertanyaan dan persiapan lainnya tertunda. Untuk itu ditiadakan saja protokolnya, langsung saja kepada inti acara. Sebagaimana biasa ada 10 atau lebih pertanyaan yang masuk hasil daripada pertanyaan murid-murid. Yang kali ini didominir oleh kelas 7, yang tidak pernah sama sekali kelas 9, yang merasa sudah jarang kelas 9 yang bertanya, termasuk kelas yang lainnya. Banyak 7 juga 10. Kelas 8 ada 1. Mudah-mudahan kelas 9 ini sudah alim semua, mantap ilmunya, luar biasa hebatnya. Amin. Pertanyaan pertama dari Akbar Syahreza 7C. Ada Akbar Syahreza 7C? Ini dia. Akbar Syahreza. Akbar Syah dari mana Akbar Syah? Bukit Batabuah. Oh. Dari Bukit Batabuah, Akbar Syahreza, kelas 7C. Pertanyaannya adalah, apakah boleh kita melaksanakan salat sunnah qabliyah di masjid, tetapi salat sunnah ba'diyah di rumah saja? Itu pertanyaannya. Bagus. Silakan duduk Akbar Syahreza. Afdalus salatil mar'i fi baitih illa al-maktubah. Itu salah satu bunyi teks hadis. Salat seseorang yang paling utama atau salat yang paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat-salat yang difardukan atau salat wajib 5 kali sehari semalam. Untuk itu salat sunat terbaik sebenarnya di rumah, kecuali tahiyatul masjid. Kita tidak disukai menjadikan rumah itu seperti kubur. Itu tidak ada aktivitas ibadahnya. Ibadah serupa salat atau tilawah Al-Quran atau berdoa berzikir, jika kita lakukan di rumah atau di tempat tinggal kita, menjadi cahaya, menjadi ketenteraman, ketenangan, mengundang datangnya malaikat, mengusir adanya setan-setan di situ. Lebih-lebih salat. Nabi sendiri, beliau salat di kamar beliau, termasuk salat rawatib. Salat rawatib adalah salat-salat sunat yang dilakukan mengiringi salat-salat fardu. Ada yang sebelum namanya qabliyah, ada yang sesudah dinamai dengan ba'diyah. Faham Akbar Syah? Yang rawatib itu jumlah semuanya ada 22. Yang muakkadnya, yang ditekankan sangat, yang lebih utama untuk dikerjakan, jangan sampai tidak, ada 10 atau 12. Mana saja yang 22 itu? Ingat ini. 2 sebelum salat fajar, yaitu sebelum salat subuh. 4 rakaat sebelum salat zuhur. Sudah berapa itu? Sudah berapa? 6. 4 rakaat setelah salat zuhur. Berapa?
10. 4 rakaat sebelum salat asar, 14. 2 rakaat sebelum salat maghrib. Laki-laki ada suaranya. 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isya. Berapa? Berapa? Laki-laki berapa? 2 rakaat setelah salat isya. 22 rakaat ini disebut dengan rawatib. Rawatib. Kalau yang sebelum namanya qabliyah. Namanya qabliyah. Yang setelah namanya ba'diyah. 22 ini yang sangat ditekankan. Kalau dapat jangan tinggal. Ada 10 atau 12. Hafal yang 10 ini. Jangan dipaksa-paksa lagi. Jangan disuruh-suruh lagi. 2 rakaat sebelum salat subuh. Namanya salat sunat fajar. 2 rakaat sebelum salat zuhur. 2 rakaat setelah salat zuhur. 2 rakaat setelah salat maghrib. 2 rakaat setelah salat isya. 10. Ulama-ulama yang memahami 12, zuhur itu bagi mereka adalah 4. Bisa 4 langsung, bisa 2-2. Menjadi 10 atau 12. Ini namanya muakkad, karena muazabah, karena selalu Nabi mengerjakan yang ini. Nah, kesemuanya kita disukai mengerjakan di rumah, kecuali tidak ada waktu untuk di rumah. Bagi yang dekat-dekat, rumahnya dari masjid, dari musala, atau daripada surau bahasa kitanya, lebih utama dikerjakan salat-salat sunat ini di rumah. Termasuk salat-salat sesudah salat fardu. Tapi kalau menyebabkan kita tidak ingat, atau lupa, atau terlalai, atau tidak sempat mengerjakan di rumah, kerjakan saja di masjid daripada tidak sama sekali. Nah, pertanyaan daripada si Akbar Syahreza, apakah boleh kita melaksanakan salat sunat qabliyah, salat sunat sebelum salat fardu di masjid? Boleh. Lebih utamanya bagi yang dekat di rumah. Tapi kalau tidak ada kesempatan, tidak ada peluang, di masjid boleh. Tetapi salat sunat ba'diyah di rumah bagus. Ba'diyah ini lebih leluasa waktunya. Ingat ini sedikit ini. Waktu atau masa salat sunat setelah salat fardu itu panjang. Waktu salat sunat ba'diyah setelah zuhur itu berlaku semenjak setelah salat zuhur sampai sebelum asar. Itu namanya waktu untuk salat ba'diyah zuhur. Waktu untuk ba'diyah salat sunat setelah salat maghrib sampai isya. Itu waktunya. Waktu salat ba'diyah, sunat ba'diyah setelah isya panjang sampai tengah malam. Itu waktunya. Asar tidak ada ba'diyahnya. Subuh tidak ada ba'diyahnya. Yang pakai ba'diyah itu zuhur, maghrib dan isya. Apa itu ba'diyah? Setelah. Ya. Bolehkah di rumah? Bagus di rumah. Tapi andaikan setiba di rumah kita tidak jadi, lalai semacam, di masjid saja. Cuma yang terbagus di rumah. Nabi sebelum salat zuhur, Nabi sebelum salat subuh, beliau sunat fajarnya di kamar beliau. Karena maklum rumah Nabi dekat masjid.
Ini jawaban untuk Akbar Syah Reza. Faham? Fahim? Akbar Syah? Bagus. Kelas berapa? Kelas 7 ya? Bagus. Mudah-mudahan kita semua juga paham. Garis bawahnya, jangan abaikan salat sunat. Karena ketinggian salat seseorang itu salah satunya terletak di kesempurnaan salatnya. Kalau kurang salat sunatnya, maka kalau kurang salat-salat fardunya, dilengkapi, dicukupi, ditambah dengan salat-salat sunat. Yang kedua, Daffa Saputra, Daffa 7E. Ada Daffa? Ini dia. Dari mana Daffa? Sungai Pua, Limo Kampuang, Kepala Koto, Tengah Koto, Limo Suku, Galuang. Galuang, di Galuang, dekat masjid, dekat Kincir. Kan masjid, bagus. Ini namanya Daffa. Ibunya masih ada? Ada. Bapaknya ada? Salam sama bapak ibunya. Oh, itu babai namanya, salam. Assalamualaikum. Ini dia. Bapak ibu, orang tua, wali daripada Daffa Saputra. Tadi Akbar juga lupa ya. Ini pertanyaan si Daffa. Apa hukumnya bersumpah Abi? Itu pertanyaannya. Oh, bagus, makasih Daffa. Makasih, silakan duduk. Kita tidak disukai banyak bersumpah. Dan tidak dianjurkan banyak bersumpah. Tapi boleh bersumpah. Bersumpah itu tujuannya untuk menguatkan, menyangatkan, menekankan, menyatakan kesungguhan apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita perbuat, atau menampik, menolak sesuatu sehingga kita bersumpah. Satu. Yang kedua, kita diharamkan, bahkan dianggap kufur dan syirik jika bersumpah atas nama selain Allah. Tidak boleh. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah, dia bisa jatuh kepada kekafiran dan kesyirikan. Lalu apa itu sumpah? Sumpah dibagi 3. Pertama, sumpah laga namanya. Sumpah olok-olok, sumpah main-main, sumpah sia-sia. Yang tidak berdosa kita jika bersumpah. Sumpah orang Arab, wallahi makallah, wallahi pergilah. Kata-kata wallah untuk kebiasaan-kebiasaan saja namanya laga. Yang tidak ada ikab, sanksi dan hukumannya. Karena sudah lazim dibaca demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ringkas saja. Yang kedua, sumpah gamus namanya, yaminul gamus. Sumpah yang bisa mengakibatkan orang masuk, terbenam, terjerumus ke dalam neraka. Itu sumpah bohong, sumpah dusta, sumpah yang menghalalkan yang haram, sumpah membela kebatilan, mempertahankan yang tidak benar, sumpah di pengadilan atau sumpah di mana saja untuk menyokong, membantu hal-hal yang sifatnya batil, haram, kufur dan segala macam. Bersumpah kita, atau untuk meraih, mengambil harta orang, bersumpah kita menyebut atas nama Allah. Dosa besar ini, sangat besar dosanya, karena kita pakai nama Allah untuk menghalalkan yang haram, atau untuk merampas harta orang, atau untuk mengalihkan hak milik orang kepada orang lain. Kita bersumpah sebagai saksi, namanya gamus, sumpah yang bisa membenamkan orang kepada azab, siksa Allah dan neraka Allah. Ini tidak boleh, berbahaya. Yang ketiga, sumpah munaqadah. Sumpah yang betul-betul kita akan laksanakan, yang kita akadkan untuk melaksanakannya. Untuk supaya orang yakin, percaya, biasanya nih para pemegang amanat, kami berjanji dan kami bersumpah atas nama Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, akan melaksanakan ini, akan begini, akan begitu. Itu munaqadah namanya, munaqadah. Min, nun, ain, qaf, dal dan ta marbutah, munaqadah. Dilanggar berdosa besar.
Tapi kita boleh melanggar sumpah, boleh, jika dapat yang lebih baik, yang lebih bagus. Langgar sumpah. Jika orang sengaja melanggar sumpahnya untuk hal-hal yang rusak, untuk yang batil, ini haram hukum. Siapa yang melanggar sumpah karena ada yang lebih baik, maka dia harus bayar sanksi kafarat hukuman sumpah. Ini surat Al-Maidah. Al-Maidah surat kelima ayat 89. Jika dia melanggar sumpah yang diucapkannya, maka dia harus memberi makan 10 orang miskin, atau mengasih pakaian kepada mereka 10 orang, atau memerdekakan budak. Jika tidak bisa, tidak mampu, dia harus puasa 3 hari berturut-turut. Ini melanggar sumpah. Sumpah dilanggar karena ada yang lebih baik. Bukan sumpah melanggar karena tidak ingin melaksanakan, atau sumpah karena kita memperbuat sesuatu yang tidak boleh. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya bersumpah? Bersumpah boleh, tapi jangan sering bersumpah, karena jangan bersumpah sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, itu mempermain-mainkan. Melanggar sumpah besar sanksi dan hukumannya. Bersumpah menyebut nama Allah, makti orang yang bersumpah ini bersedia menerima hukuman sanksi daripada Allah kalau dia melanggar. Itu bayan sumpah. Contohnya si A, bangun, bangun. Si A bersumpah, saya bersumpah, selama demi Allah, selama saya memegang jabatan ini, tidak akan menerima dari siapapun dalam bentuk apapun, uang atau segala macamnya. Itu sumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sumpah itu hanya boleh dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah. Tidak boleh bersumpah menyebut nama makhluk. Demi gunung Merapi, demi gunung Singgalang, demi, dan boleh. Haram hukumnya. Karena sesuatu selain Allah tidak bisa mendatangkan sanksi hukuman. Jikalau seseorang bersumpah demi gunung Merapi, berarti dia menganggap gunung Merapi bisa memberikan sanksi hukuman jika melanggar. Demi langit, tidak boleh. Yang boleh bersumpah dengan apa saja itu adalah Allah. Allah berhak bersumpah dengan apa saja. Tapi kita tidak boleh menyebut nama sesuatu selain Allah. Kenapa dianggap syirik? Karena menyamakan sesuatu selain Allah itu dengan Allah. Di mana letak samanya? Kalau kita bersumpah, misalnya demi bintang di langit, berarti kita menganggap bintang di langit itu bisa juga mendatangkan sanksi hukuman siksa. Sebagaimana Allah kuasa mendatangkan sanksi siksa lantaran melanggar sumpah. Di situ letak syiriknya, menyamakan, menganggap sama sesuatu selain Allah juga bisa seperti Allah. Syirik. Jadi man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah atau atas nama selain Allah, dia bisa syirik. Ini pertanyaan siapa tadi? Boleh bersumpah kalau sumpah itu untuk menguatkan. Saya bersumpah Ustaz, saya bersumpah Ustaz, saya tidak ada melakukannya. Demi Allah saya tidak ada melakukan, boleh. Tapi kalau berdusta, maka orang yang berdusta siap-siap menerima sanksi hukuman daripada Allah. Saya bersumpah demi Allah, kalau saya mengerjakannya, saya berani, saya bersedia dibenamkan ke bumi ini. Ini bahaya sumpah. Kalau dilanggar, kalau tidak benar, berbahaya. Saya demi Allah, saya tidak melakukannya. Itu tuduhan. Kalau iya, saya berani, rela saya mati disambar petir. Ini berbahaya. Itu makanya tidak boleh sembarang bersumpah. Yang sering bersumpah-sumpah itu pemberi amanat, penerima amanat. Ini jawabannya untuk si Daffa Saputra. Ada faham Daffa? Bersumpah boleh, tapi jangan sering-sering bersumpah. Sumpah itu hanyalah untuk menguatkan, meyakinkan orang lain bahwa kita bagaimana begini begitu. Yang ketiga,
Putri perhatikan, yang megang-megang, yang melamun, yang melihat-lihat, perhatikan. Muhammad Abdul Rahman, kelas 10, Muhammad Abdul Rahman. Ini dia, Muhammad Abdul Rahman. Dari mana Muhammad Abdul Rahman? Guguk Rendah, Guguk Rendah. Empet Kotong. Kelas 10 ya. Bapak ibu, orang tua, walinya daripada Abdul Rahman, ini ananda kita bertanya. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengampuni dosa syirik? Ya begitu. Bagus. Silakan Abdul Rahman duduk kembali. Dosa syirik. Dosa terbagi dua. Pertama namanya kabair. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ialah apabila kita melaksanakannya, melakukannya, memperbuatnya, bisa-bisa ujungnya neraka, laknat atau murka, kebencian Allah atau kutuk Allah. Di dunia juga berakibat. Di dunia sanksinya hukuman hada. Kita harus mengetahui apa dosa besar. Dosa besar menurut Imam Az-Zahabi 70. Beliau tulis satu buku namanya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Induk dosa besar ada 7, namanya Akbarul Kabair. Induknya dosa-dosa besar ada 7. Akbarul Kabair. Pemuncak induk-induk dosa adalah syirik. Syirik. Apa itu syirik? Secara bahasa syirik itu artinya sekutu, syarikat, penggabungan. Syirik. Ini di atas meja ini, ibu-ibu perempuan perhatikan. Di atas meja ini ada bersekutu sekian di atas meja. Ada termos kecil, termos sekian, kemana-mana di bawah ini. Ada kacamata, ada pertanyaan, ada kotak ajaib untuk mikrofon, ada mafatih, ada kunci-kunci, ada kalam, ada pena, ada mikrofon, mukabir saut, segala macam. Ada alas meja. Ini namanya terjadi kesyirikan, terjadi persekutuan di atas meja. Itu syirik. Secara bahasa syirik. Dalam botol ini, kalau hanya isinya air, maka airnya masih murni, bersih. Tapi kalau dalam botol ini atau tabung ini sudah ada gula, sudah ada kopi atau semacam syirik, maka air bersekutu dengan gula, dengan kopi atau dengan jus. Syirik secara bahasa, sekutu. Allah satu, dia kini Allah punya istri, punya anak, syirik. Karena kita menganggap tidak satu yang berkuasa, tidak satu yang berhak diibadahi, namanya syirik. Padahal la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah saja, wahdah, satu-satunya. La syarika, tidak ada yang menyengutui Allah dalam kepatutan, kepantasannya untuk disembah. Perhatikan, bagus kecil. Ini kita ucapkan setiap hari. Syirik dibagi-bagi lagi, syirik besar, syirik kecil. Syirik yang nyata-nyata syirik namanya syirik jali, terang-terangan, yaitu menyembah selain Allah, memuja, meminta, memohon, mengadu, bersandar kepada selain Allah. Itu nyata-nyata namanya jali. Siapa saja yang melakukan kesyirikan umat Islam yang melakukan kesyirikan, syirik besar itu, pertama
dia sudah tidak Islam. Karena syirik membatalkan syahadat. Apa? Syirik membatalkan syahadat. Menyembah selain Allah, atau meyakini ada selain Allah yang berhak disembah, atau meyakini, mempercayai ada selain Allah yang sama dengan Allah, yang serupa dengan Allah, atau berdoa, meminta, berharap, bergantung kepada selain Allah, juga syirik. Syirik. Maka siapa saja yang melakukan syirik ini batal keislamannya. Hapus semua amalnya. La yahbatanna amaluka. Hapus semua amalanmu. Dua ya. Jika mati dia dalam keadaan syirik itu, tidak sempat minta ampun atau tobat, sebenarnya tobat yang disebut dengan taubat nasuha. Tobat nasuha, dia tidak mati dia sebelum tobat. Dosanya tidak diampuni sama sekali. Dia berhak masuk neraka, tidak halal baginya surga. Baik? Tapi jika pelaku kesyirikan ini nyesal sebelum mati, sebelum siksa turun atau sebelum datang tanda kiamat, menyesal dengan sepenuh penyesalan. Karena inti taubat itu adalah menyesal, an-nadamah. Ya. Inti taubat adalah menyesal. Menyesal dia dengan segenap penyesalan atas kesalahannya, atas dosa yang dilakukannya. Lalu dia taubat nasuha. Nasuh, taubat yang murni, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang ikhlas, taubat yang tidak ada tujuan motivasi lain. Sebenarnya mengharap ampunan Allah. Ditinggalkannya syiriknya, bertekad tidak akan mengulang lagi. Dan dirobahnya dirinya sebagaimana surat Al-Furqan. Maka dosanya akan diampuni selagi pintu tobat terbuka. Kapan pintu tobat tertutup? Abi menerangkan ini. Bisa jadi di lokal tidak ada pelajaran ini, bisa jadi. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, namanya yugargir. Ini namanya gargarah. Ya, kalau sudah sampai yugargir, nyawa sudah sampai di tempat ini, berarti kematian sudah proses. Tobat orang. Ini tubtulan, sekarang aku tobat dan diterima. Kedua, ketika siksa datang, tidak terima tobat. Fir'aun itu tobat dia. Fir'aun dalam surat Yunus, ketika dia hampir tenggelam, mengaku dia bahwa dia beriman kepada Tuhannya Bani Israel dan mengaku dia Muslim. Tapi ketika itu siksa sudah datang, tidak lagi tobat. Yang ketiga, ketika tanda kiamat sudah muncul, yaitu matahari sudah terbit di tempat tenggelamnya, tidak berlaku tobat. Selagi pelaku dosa apapun, sebesar apapun dosanya, dia tobat dengan sebenar-benar taubat, namanya nasuha, taubatan nasuha, memenuhi syarat-syarat tobat, maka dengan penuh harap, sungguh-sungguh Allah akan mengampuni dosanya, karena Allah itu Ghafurar Rahim, Tawwaban, Maha penerima tobat. Ini jawabannya, kecuali dia mati dalam keadaan syirik yang tadi. Mati seseorang dalam keadaan syirik, tidak sempat tobat. Ini yang menakutkan. Menakutkan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai'a. Allah tidak akan mengampunkan jika dia dipersekutukan dengan sesuatu apapun, walaupun secuil. Wa yaghfiru ma nadun, wa yaghfiruna ma duna dzalik. Allah akan mengampunkan selain dosa itu.
bagi siapa yang lima yasha, siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang mempersekutukan Allah, siapa yang syirik, maka sungguh dia telah melakukan suatu perbuatan dosa yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat ke-48. Ini bahaya syirik. Jadi ingat, catat. Syirik itu mengeluarkan orang daripada Islam, hapus pupus amalannya selama ini, bahkan dalam kekhalifahan Islam pelaku syirik ini diminta tobat, kalau tidak halal darahnya, boleh diperangi kalau dia melawan, mati dia dalam keadaan syirik, tidak diampunkan dosa, masuk neraka, tidak berhak masuk surga. Ini dosa besar. Jika dia tobat sebelum mati, di waktu di mana tobat diterima, dengan tobat yang sungguh-sungguh, insya-Allah dosanya akan diampuni, dan Allah paling tahu. Amalan semuanya nol lagi, yang lama habis, karena syirik itu menghapuskan semua kesalahan dosa. Nol lagi. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalau dia betul-betul tobat, maka nampak bekasnya, realita kenyataannya nampak, dia sudah berubah. Maka jadilah dia terpicu terus lagi untuk melakukan amal-amal saleh sebagai pengganti amal saleh yang sebelumnya. Fahim Muhammad Abdurrahman? Baik. Kemudian Daffa, dua Daffa. Daffa Hadinata 8B. Daffa Hadinata. Mana Daffa Hadinata? Ini dia. Daffa Hadinata, dari mana Daffa Hadinata? Tanjung Kadang, Sungai Tanang. Bendi-bendi ke Sungai Tanang. Pertanyaan Daffa, ada orang tuanya ada? Ya, salam sama orang tuanya. Ayah bunda saja. Orang tuanya berapa? 2. Pertanyaan Daffa, ketika sedang salat, ana dihinggapi nyamuk, nyamuk. Karena gigitannya terasa mengganggu dan gatal, lalu ana pukul nyamuk itu. Dengan apa dipukul? Dengan tangan, bukan dengan martil. Sehingga darahnya nyamuk itu mengenai baju dan tangan. Apakah batal salat ana? Bagus. Silakan duduk. Apakah nyamuk itu najis? Ini dulu. Sebagian ulama memahami ulama fikih, tentu berdasarkan dalil-dalil lah, bahwa nyamuk, lalat, kutu, tumo, kapindiang dan sejenisnya, kalian tidak menemukan kapindiang. Tumo barangkali kalian tidak tahu. Itu zaman kami kecil-kecil masih banyak namanya kapindiang. Di kasur-kasur, di sofa-sofa, di bawah tikar, di dinding-dinding. Kutu pun sekarang orang sudah nak berapa lagi, karena sudah banyak pencegahnya, kutu yang ada di kepala. Sehingga sisir kutu pun tidak ada lagi sekarang, jarang. Nah, bagaimana hukumnya? Kebanyakan ulama mengatakan tidak najis. Tapi bukan boleh berarti dimakan. Yang makan kutu itu si mangki namanya. Mangki. Makan kutu dia. Nah, tentu darahnya juga tidak najis. Karena darahnya tidak mengalir. Sebagian ulama mengatakan najis, tapi ma'fu anhu, dimaafkan, diberi keringan, dimaafkan. Nah, sekarang kembali pertanyaannya. Hinggap nyamuk, ada nyamuk itu yang gatal, nyamuk kecil ya, di kaki kita,
Pedih dan gatal. Pedih dan gatal. Nyamuk hinggap di tangan atau di pipi atau di kaki ketika salat, sehingga merasa salat kita terganggu. Lalu kita pukul, mati. Rupanya keluar darahnya, nampak darah itu di tangan, di baju. Batalkah salat? Ini pertanyaannya. Jawabannya dimaafkan, karena susah payah memelihara diri pada itu. Dimaafkan. Salat tidak batal karena dia tidak najis. Andaikan najis, dimaafkan. Boleh dipukul nyamuk, boleh. Darahnya bagaimana? Tidak masalah, dihapus saja. Nanti salat berikutnya ganti kain yang kena darah. Untuk salat yang dikerjakan itu dimaafkan. Tidak ada ikab, tidak ada sanksi, dan tidak sampai efeknya kepada batal salat. Karena tadi al-ma'fu'an, dimaafkan saja. Dafa? Fahim? Okey. Bagus sidafanya. Coba kita kasih waktu untuk membangunkan yang tidur ini 1 minit. Bagus-bagus membangunkan yang 1 minit. Kita kasih waktu 1 minit membangunkan yang tidur. Jangan bermain-main. Kelas, penyebab tidur itu satu, banyak makan. Yang kedua, kurang gerak. Yang ketiga, sering bertanggal. Yang keempat, terlalu lelah dan fisik lemah. Yang kelima, urat saraf tidurnya terganggu. Pilih saja yang 5 ini. Banyak makan. Apa lagi? Kurang gerak. Apa lagi? Kurang tidur. Yang keempat, kelelahan luar biasa, letih, penat. Dan yang kelima, memang urat sarafnya terganggu urat sarafnya. Bisa jadi malas dan semacam, atau memang namanya penidur. Sudah bangun semua? Sudah. Duduk itu menentukan kita. Perhatikan. Nih. Kalau seseorang duduknya sudah memilih di belakang, berarti dia sudah ada niatnya untuk tidak fokus. Kalau dia bersandar, sudah ada niatnya untuk tidak fokus. Kalau duduknya sudah bertepang dagu, tandanya juga sudah tidak ingin fokus. Kemudian dia di balik punggung teman, juga tidak ingin fokus. Ini tanda duduk antum sudah ingat. Melihat antum duduk itu sudah paham Abi ini. Paham betul ini. Karena Abi lebih tua daripada antum. Sudah lama mengajar, langsung atau tidak langsung, semenjak tahun 89. 88 saya sudah mengajar, 89 sudah, 88 sudah. Jadi pengalaman hidup selama itu sudah banyak juga pengalaman. Termasuk di surau-surau, di masjid-masjid, itu murid semua. Mereka duduk di tiang-tiang, di tonggak-tonggak, di dinding memencil, sudah tidak ingin mengaji namanya. Itu juga antum kalau duduk di belakang, di balik apa? Di balik tiang ini, nampak dia. Balik tiang, sandar. Nah ini sudah nampak lagu lagi ini, itu kemudian tidur ini. Dan ini ya nak belajar. Orang kalau tahu dia acara besok, dia akan cepat tidur. Jadi sejauh mana dia memperhatikan, menganggap penting suatu hal, maka dia akan fokus.
Nah, mari kita lanjutkan. Biasa kalau tidur lagi apa boleh buat di luar kuasa kita. Maunya dikasih kerupuk, matanya bangun lagi. Aqil, Fawaz, Muhtadi, 7F. Aqil, Fawaz, Muhtadi, 7F. Ini dia Aqil. Aqil ya. Dari mana Aqil? Padang panjang, penyelayan. Padang panjang, Aqil, Fawaz, Muhtadi. Kalau 7F, ada ibu bapanya? Coba salam sama ibu bapanya. Oh, kum saja apa? Kum ini. Kum. Ini baca salah jangan kum juga ya. Kum. Ini anak kita Aqil. Pertanyaannya, ketika ada seseorang mati, sudah berdiri dia, sudah duduk lagi. Ketika ada seseorang mati syahid, tetapi seseorang tersebut selama hidupnya dia durhaka kepada orang tuanya, apakah orang tersebut bisa masuk surga? Ya, itu Aqil. Untuk pergi berperang jihad fisabilillah harus izin orang tua. Jihad fisabilillah, mau bertempur, mau qital, mempertahankan, menegakkan, membela agama ini daripada orang-orang musuh Islam, kafir dan muslim. Kalau orang tua masih hidup, izinnya. Kenapa izin mereka? Pertama, yang akan menjaga, merawat, memperhatikan orang tua kita. Sementara pergi berperang, melawan musuh banyak orang lain. Begitu pentingnya izin orang tua. Kalau tidak izin, tidak boleh pergi. Ibumu masih hidup, masih pergi sana, minta izin sama dia. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Sekarang anak durhaka kepada orang tua, tentu dia tidak bertemu dengan orang tuanya. Dia tidak minta izin sama orang tuanya. Melawan, namanya uququl walidain, durhaka, bangkang, menentang orang tua. Lalu dia mati syahid, pergi ke medan tempur, pergi ke Palestina misalnya, atau kaum kafirin masuk ke Indonesia, mau menjajah Indonesia, mau merampok Indonesia, bisa merusak agama kita, akidah kita, ibadah kita. Lalu kita berperang, sementara dia durhaka, bangkang kepada orang tuanya, mati dia. Matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Fadilah mati syahid itu, dosanya langsung diampuni. Semenjak darahnya tertumpah, diampunkan dosanya. Kematiannya disaksikan oleh bumi, oleh malaikat, oleh Allah, oleh surga. Di kubur tidak ada siksanya. Di akhirat hisabnya tidak ada. Dia diperkenakan masuk surga dan disuruh memilih mana saja nanti di surga yang disukainya. Dan dia berhak mendapatkan, memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Tapi kalau dia durhaka kepada ibunya, dia diproses keringanan-keringanan yang Allah beri kepadanya, terkatung-katung. Karena yang didurhakainya adalah ibunya, bapaknya. Ya, mau perang saja harus minta izin. Mau pergi, mau kemana-mana. Izin itu maknanya adalah tergantung kepada beliau boleh atau tidaknya. Itu yang izin. Ada izin, ada memberitahu, ada melapor. Kalau memberitahu, boleh tidak boleh, terserah. Itu memberitahu namanya. Kalau melapor, setelah pergi. Lapor. Dari mana tadi? Tuh, dari Padang. Nah, itu melapor namanya. Kalau izin, sebelum izin.
Boleh tidaknya tergantung. Nah, sekarang izin orang tua. Kemana-mana selagi antum punya orang tua, selagi masih bergantung kepada orang tua, belum menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga, harus izin orang tua. Kalau sudah bersuami, kepada suami, ya kan? Itu antum semua, jangankan pergi berperang. Bagus, ini pertanyaannya. Ada dengar ini kelas 7? Ada paham? Jangankan pergi berperang, mau pergi kemanapun, selagi kita tinggal di rumah orang tua kita, bersama kita orang tua kita, ada orang tua kita, izin. Apalagi perempuan, ya, apalagi perempuan. Tidak izinnya kita berangkat juga, durhaka kita. Durhaka kita. Ini ada ke-9 yang tidak adil nampaknya. Ditandai orangnya. Nanti dilihat ke-9. Orangnya itu juga. Ya, jadi pertanyaan siapa tadi? Mati syahid dia mati syahid. Cuman apakah dia masuk surga atau tidak? Wallahu a'lam. Secara hukum dunia, dia sebenarnya durhaka kepada orang tua. Mati syahidnya itu tidak bisa jadi jaminan untuk masuk surga. Karena ragima anfu rajul, thumma ragima anfu rajul, thumma ragima anfu rajul. Merugilah, dan betul-betul merugilah, sangat betul-betul merugilah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Orang tuanya sudah tua, salah satu atau kedua-duanya masih hidup, tapi tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Lam yadkhulil jannah, tidak dapat memasukkannya ke dalam surga karena dia durhaka kepada orang tuanya. Tidak taat, tidak patuh, tidak mengabdi, tidak ada birrul walidainnya. Padahal dia biasa masuk surga dengan mengabdi kepada orang tuanya. Dia laksanakan kewajibannya kepada Allah, dia berkhidmat mengabdi kepada orang tuanya, dia bisa masuk surga. Tapi lantaran dia durhaka, salah satu bentuk durhaka itu adalah begitu, membikin hati ibu bapanya sengsara, menderita, terluka dan segala macam. Walaupun dia pergi berperang, bisa mengakibatkan dia tertunda masuk surga. Bisa dipahami ini? Qaqil, Fawaz, Muhtadi, bisa. Dan yang lain-lain pahami ini. Sekali-kali jangan mendurhakai ibu bapa. Jangan, berbahaya. Hidup kita tidak nyaman dan tidak tenang. Dua orang manusia yang paling tidak boleh kita durhaka. Pertama orang tua, kedua guru. Durhaka kepada orang tua sudah jelas hukumnya. Durhaka kepada guru tidak dapat ilmunya. Yang kedua, kalau bahasa dunia pesantrennya, tidak dapat barakah guru. Ilmunya tidak bermanfaat. Melawan, menentang antum kepada guru-guru, lebih-lebih guru syar'i. Makanya di pesantren itu diajar betul hormat kepada guru, bukan guru minta dihormat-hormati. Karena kita menimba ilmu darinya. Ini guru-guru kita sekarang banyak di pesantren, tanyalah kalau tak percaya. Salah satunya Ustaz Ridho, ya. Beliau di Universitas Gontor 11 tahun. Sudah lama di pesantren. Pasti beliau sudah dapat ilmu itu. Tahu betul beliau bagaimana hidup di pesantren itu. Diajari kita hormat, menghargai guru. Karena di pesantren orang tua kita guru. Jangankan melawan, jangankan membantah guru, menentang guru, atau mengajak guru berkelahi seperti pesantren lain, atau orang tua yang mengajak guru daripada anaknya untuk berkelahi, diadukan ke polisi, tidak akan dapat ilmu daripada guru itu. Orang tua maaf ini, ya, tidak dapat ilmu. Kemanapun anak-anak anda sekolah, di pesantren manapun, kalau anak sudah
diajari untuk itu, atau dibiarkan, atau difasilitasi, atau sedikit-sedikit, siapa guru kamu? Siapa guru kamu? Kalau sudah begitu, berarti kita mempengaruhi anak kita. Nggak berkah ilmunya. Dua manusia ini, orang tua dan guru. Jangan lupakan yang menjadikan kita pintar, cerdik, hebat, mampu, orang luar biasa, guru. Nih, bagus, ya akil. Hai makil, nama saya akil, harus paham lah akil. Untung ndak akil balih di belakang, akil fawazmu tadi ya. Renata. Tukang masak Renata. Renata Octavia Putri 7G. Di belakangnya Putri pasti perempuan ini ya. Renata Octavia Putri. Kelas 7J ada? Ada orangnya? Oh itu dia. Dari mana Renata? Duri. Kerinci. Di mana kerincinya? Kita ke sana kemarin. Di Ustaz Teguh, di mana itu kerincinya? Kayu Aro. Hebat antum. Kita lama-lama kemarin di Kayu Aro mencari si Putri ini, tidak ada ketemu. Bagus ini Putri. Orang Kayu Aro, Kerinci. Ini pertanyaan anandanya. Ada hidup orang tuanya? Ada ya? Assalamualaikum satu. Iya. Ang Kerinci Kayu Aro. Ananda kita Renata Octavia Putri. Tanyanya, apa hukumnya mempercantik diri? Karena merasa dirinya bagus itu. Karena merasa dirinya tidak sempurna atau kurang pede. Itu tanyanya. Ya, bagus. Perempuan wanita itu harus cantik. Harus lembut, harus anggun. Harus mempesona. Karena memang perempuan fitrahnya seperti itu. Tapi tidak halal dan haram hukumnya jika dalam rangka mempercantik diri itu untuk memamerkan, mempertontonkan kepada lawan jenis. Berarti antum sudah mengajak orang berzina, zina mata, zina pikiran. Perempuan yang keluar rumah untuk menampakkan, memamerkan hiasannya atau kecantikannya, dipoles-polesnya bentuk dirinya. Ini salah satu perempuan yang terindikasi dia tidak akan membauni, tidak akan mencium harumnya surga. Berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok, menyasak rambut tinggi-tinggi. Ini perempuan bisa dilaknat. Bukan dalam percaya diri. Tapi kalau percaya diri itu mengakibatkan merubah ciptaan Allah. Operasi plastik, menghilangkan alis, kena laknat. Mentato gigi, mengekir gigi, mentato badan, atau menukar rambut, menanam rambut, menghubungkan dengan rambut palsu, ini kena laknat. Jika perempuan itu sudah beristri, dia wajib menghiasi dirinya untuk suaminya. Jika seorang perempuan kalau sudah bersuami, dia wajib mempercantik dirinya, menghiasi dirinya, menganggunkan, membuat pesona supaya suaminya betah dan nyaman. Hukumnya wajib. Tapi bukan untuk suami orang lain. Kalau untuk suami orang ini sudah menggoda, merayu, ini berdosa besar. Siapapun perempuan yang keluar rumah berharum-haruman, berjalan melenggak-lenggok,
memancing orang atau sengaja untuk keluar seperti itu, ini haram hukumnya. Ini pertanyaan daripada Renata, boleh. Bahkan perempuan yang sudah bersuami harus. Apalagi perempuan yang ingin bersuami, dia harus mempercantik dirinya. Nanti datang orang menkhitbahnya, melamarnya, dia boleh bertemu muka, berhadapan dengan calon suaminya. Lalu calon suaminya nanti melihat mana-mana yang membuat dia tertarik, harus. Ini di babnya bab lamaran nanti. Tapi karena Renata sudah terlewat umurnya dari masa itu, tunggu lagi. Kira-kira 6 tahun lagi ke depan, sudah masanya juga nanti untuk dilihat orang, harus cantikkan diri. Datang laki-laki ke rumah yang taat, yang saleh. Saya ingin ketemu dengan Renata, saya ingin melihatnya. Boleh. Ketika itu bentuk apa saja? Bentuk membudu-budu saja? Atau kelencong meong saja? Yang membuat laki-laki yang saleh tadi tidak tertarik, gagal. Ya, Ustaz Kamil. Ya, Renata. Faham Renata? Bagus. Tak ya? Boleh mempercantik diri. Jangan, tetap dalam koridor syar'i, dalam hal-hal yang dibolehkan. Jangan menempuh cara-cara yang halal, cara yang tidak boleh. Pertama, hindari menukar ciptaan Allah. Memperbaiki yang rusak boleh, mengganti jangan. Yang kedua, jangan sampai kita tujuannya untuk menarik lawan jenis, keluar untuk menarik lawan jenis. Yang ketiga, jangan mempertontonkan yang haram dilihat, ditonton orang lain. Itu dia. Zikra Hanifah Ihsanti 7J. Zikra Hanifah. Mana Zikra? 7 putri. 7J. Ada Hanifah. Oh, berdirilah supaya jelas. Hanifah, berdiri saja, biasa saja. Dari mana Hanifah? Pakan Kamis, Lubuk Linggau, Riau. Luas daerahnya ya, Riau. Ini Zikra Hanifah Ihsanti 7J Riau. Orang tuanya ada? Ada. Ada. Ya. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya kita naik Gojek jika drivernya Gojek itu laki-laki yang bukan mahram kita? Iya, bagus, luar biasa ini. Silakan duduk, bagus. Ini dilema di zaman sekarang nih. Zaman sekarang dilema, tapi harus diterangkan. Sebenarnya tidak boleh. Lebih-lebih yang gadis-gadis yang muda-muda ataupun ibu-ibu rumah tangga. Karena kita berduaan saja di atas Gojek. Berbeda hukumnya dengan naik bus atau mobil. Atas Gojek berduaan. Kadang-kadang tidak ada batasan. Masuk jalan berlobang atau jalan berkelok, atau rem mendadak, apa yang terjadi? Bukan melarang, enggak. Tapi ini harus dijelaskan. Nanti demo pula orang kepada kita. Dijelaskan. Kalau bisa, carilah yang drivernya yang perempuan. Jika tidak ada, apa boleh buat? Cari motor sendiri, atau minta kawan, atau cepat bersuami. Kalau naik bus, jika naik bus, perempuan-perempuan muda, anak-anak sekolah, kalau bisa, jangan berdampingan dengan orang laki-laki di sebelah kita. Kan kaki beradu, paha beradu dengan orang lain di atas mobil. Ini juga dilema. Kenapa dilema? Ini susah dihindari. Cuma tetap hati-hati, waspada. Hati-hati, waspada bagi perempuan-perempuan. Bagus pertanyaannya. Naik apa saja? Kalau kita berduaan saja dengan laki-laki asing, ini kewaspadaannya tingkat tinggi. Siapapun laki-laki di depan kita,
tetap harus hati-hati, waspada, jaga jarak. Kalau tidak ada jalan lain lagi, ya bagaimana ya. Tapi tetap ini hal yang bisa mengandung dosa atau hal yang terlanggar. Kita anjurkan banyak-banyak juga lah driver Gojek ini perempuan, supaya yang perempuan-perempuan juga bisa diantar ke sana ke sini. Dan peminatnya banyak itu. Cuman kadang-kadang perempuan kan suka juga driver laki-laki yang masih muda, ini pula masalahnya. Ya, tidak panjang jawaban Nabi, karena cukup jelas ini. Cukup jelas. Hati-hati, waspada. Apapun alasannya, kalau bisa dihindari. Bisa nanti dengan cara lain. Karena itu lawan jenis kita di atas kendaraan berdua saja. Kalau ada anak di depan kita, atau adik laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Bisa juga lah, tapi kalau langsung ini bagaimana caranya? Langsung ya. Makasih Zikrah sudah mengingatkan ini. Yang kedelapan, Marhamah Nur Husna dan Rahmadia Putih. Marhamah kelas 10. Marhamah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Marhamah. Ini marhamah. Oh, berdampingi dia. Itu sana. Marhamah dan Rahmadia Putih. Sama-sama kelas 10. Iya. Hah? Saya tidak salah, ini 10 di sini. Oh, kelas 11. Marhamah kelas 10. Rahmadia 12. Oh, salah angka. Ini baru saya terima. Oke lah, kelas berapapun yang jelas dia murid epicenter ya. Bagus. Dari mana Marhamah? Kalimantan. Marhamah dari Kalimantan. Ada orang Kalimantan mendengar ini? Ada ya? Mudah-mudahan dari Kalimantan mendengar ini Marhamah. Rahmadia dari mana? Padang Panjang. Oke. Bertanya, ana pernah mendengar Abi tentang penuntut ilmu itu tidak boleh futur. Apa maksud daripada futur itu? Ini tanyanya. Oke, silakan duduk. Futur bahasa kitanya fatawaru, wara futur lemah, melempem, tidak bergairah, tidak bersemangat. Kira-kira begitulah sederhana artinya. Futur bahasa kitanya lemah, tidak semangat, melempem, malas, enggan juga bisa. Futur ini penyakit yang sangat berbahaya kalau tidak cepat diobati. Lebih-lebih bagi penuntut ilmu seperti antum ini. Futur sangat-sangat berbahaya. Lemah, tidak semangat, malas, enggan, meloyo saja. Tapi kalau kemakan namuah, kalau kemain namuah, kalau main layang-layang tegak kepalanya. Tiba di salat, tidak mau lagi. Alasannya saya gudang-gudang. Oh, tidak salat, sakit. Ini, itu. Kenapa tidak belajar? Anu, ini futur. Entah apa yang anu. Sangat berbahaya futur. Jadi istilahnya futur kehilangan semangat. Tidak ada energi, malas, loyo, enggan. Tidak ada gairah. Futur dalam belajar, futur dalam beribadah, futur dalam berbuat ketaatan, sangat berbahaya. Apa penyebab futur? Penyebab futur itu banyaklah. Penyebab-penyebabnya. Penyebab yang paling utama futur itu adalah kalau dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan, maksiat.
banyak sering melakukan aneka macam dosa-dosa. Penyebab futur. Jarang atau bisa dikatakan tidak ada mendatangi mengunjungi majlis ta'lim, majlis ilmu. Membaca tidak, mendengar tidak, bertanya tidak. Futur. Jarang mengingat mati dan ziarah kubur juga bisa futur. Tidak banyak berzikir, tidak banyak berdoa, jarang sekali membaca Quran, futur orang. Berteman atau berada di lingkungan yang orang-orang yang hanya pikirannya dunia melulu, bermain melulu, lalai melulu, membuang-buang waktu melulu, bergaul orang yang tidak ada motivasi hidup, bergaul dengan orang yang tidak punya cita-cita, tidak punya himmah, kita bisa futur. Karena lingkungan sangat berpengaruh. Di sini saya ada grup pemalas namanya. Temanya itu juga. Kalau sudah tidak datang satu, sudah datang ketiga-tiganya. Ini bahaya futur. Bahaya berteman. Ya. Berteman atau berada di lingkungan atau kita berada di sekitar orang-orang yang memang seperti itu, orang pemalas, orang yang tidak punya motivasi, tidak punya cita-cita, orang yang hanya membuang-buang waktunya saja, berada antum di situ berpengaruh dia. Namanya menjadi sesuk, teman duduk yang jelek. Termasuk orang yang suka menunda-nunda, nantilah, besoklah, yang akan datanglah, namanya taswif. Menunda-nunda, menjanji-janjikan. Mau gunting rambut saja, nantilah. Cuci, tunggu. Cuci, buat PR, nantilah, nanti taswif. Tidak mau mendengarkan nasihat dan minta nasihat. Penyebab futur juga. Karena nasihat itu dibutuhkan. Orang butuh dengan nasihat. Tausiah itu dibutuhkan sekali. Lebih-lebih orang yang seperti itu futur. Termasuk dalam beramal tidak mengharapkan ganjaran pahala dari Allah. Dalam belajar, futur ini adalah orang-orang yang dihinggapi penyakit malas. Tidak ada semangatnya untuk berilmu. Faktor penyebab utamanya 3 bagi penuntut ilmu, bagi kita DB Center. Antum mendapatkan teman yang jelek, kawan yang tidak benar, karena masing-masing kawan mempengaruhi kawannya. Al-mar'u, seseorang itu, ala dini khalili, sesuai dengan kebiasaan temannya, bahkan adat istiadat temannya. Malahan agama temannya bisa menular kepada dia. Untuk itu tengok-tengok siapa teman. Silakan mengadu kepada ustaz dan ustazahnya. Ustazah, saya tidak betah di tempat saya, tidak betah dengan itu, kenapa bisa mengganggu saya. Hendaknya ini pada para pengasuh kita, ustaz-ustaz kita, bahkan ada BK pondok, ada anak-anak seperti ini, cepat dia ambil solusinya. Karena dia sudah mengganggu malas, karena saya berteman atau sekamar atau yang itu, dia sering begini, membuat saya tidak rajin, tidak semangat. Cepat tanggapi. Ini pesan saya kepada BK pondok, juga kepada pengasuh. Jangan dibiarkan anak kalau sudah mengadu situ, jangan biarkan, nanti dia ketularan penyakit malas, penyakit suka bercerita, suka menggunjing, cerewet, suka membantah, suka membanding-banding. Kalau kita bergaul dengan orang ini, bukannya semangat untuk belajar,
Malah mencari kejelekan guru, aib guru, ini berbahaya. Betul. Lingkungan yang pertama. Yang kedua, tidak semangat. Faktornya banyak tidak semangat. Berdoalah. Satu-satunya harapan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat malas. Malas itu tidak ada obatnya. Obatnya nasyat, rajin. Lawan kemalasan. Bikin variasi. Jangan monoton. Boleh refreshing untuk menimbulkan semangat lagi dalam belajar. Kemudian sering mendengarkan pesan-pesan, nasihat-nasihat orang-orang yang mengasih motivasi diri kita dengan membaca buku-buku. Syukur sekarang putri sudah berniat untuk mendirikan pustaka putri khusus. Saya akan bantu mengasihkan beberapa buku-buku. Carilah buku-buku motivasi untuk murid-murid kita yang tidak berbelit, yang mudah, cari. Saya nanti akan bantu. Siapa pengelola pustaka putri? Ustazahnya siapa? Tidak ada. Tidak pakai ustazah. Halo? Siapa? Pakai piket. Saya bantu. Carilah buku-buku motivasi para pencari ilmu, para sahabat. Jangan motivasi Doraemon, itu bayang. Yang Islami lah. Saya akan bantu. Itu penting. Buku-buku kisah, buku-buku cerita yang simpel-simpel, yang tipis-tipis. Penyemangat. Ini motivasi untuk putra ini. Putri sudah punya pustaka tersendiri. Yang putra bagaimana? Terserahlah. Karena ada anak putra yang pembaca, silakan cari tempat yang bagus untuk baca. Saya ganti. Ya. Itu untuk marhamah dan rahmadiah. Ada 2 pertanyaan lagi, waktu tinggal 5 menit. Cepat dengar, kita ringkas. Husnatul Hasanah 7G. Husnatul Hasanah 7G. Cepat-cepat, waktu kita sudah habis. Dari mana Husnatul Hasanah? Padang. Dari Padang, kelas 7G. Coba ucapkan salam sama orang tuanya. Bagus. Tanyanya, anak ketiduran saat jam salat maghrib. Ya. Setelah bangun, anak langsung salat maghrib habis. Okay. Tetapi saat anak salat maghrib, azan isya berkumandang. Apa yang harus anak lakukan? Apakah anak bisa melanjutkan salat maghrib? Anak habis. Oke. Silakan duduk. Bagus. Begini. Ada 3. Salat bagi orang yang lupa, kapan dia ingat? Itu orang yang betul-betul lupa. Salat bagi orang ketiduran, kapan dia bangun? Kalau dia betul-betul ketiduran dan tidak ada yang membangunkan, bukan tidur-tiduran. Salat bagi orang pingsan, kapan dia sadar? Sekarang ketiduran, betul-betul ketiduran, dan bukan tidur-tiduran, atau apalagi waktu salat sudah masuk dia tidur. Lalu tersentak, rupanya dia salat maghrib belum, langsung salat maghrib. Pas lagi salat maghrib, orang azan, lanjutkan salat maghribnya, karena kita sudah mendapati waktu salat maghrib. Yang penting dapat 1 rakaat. Siapa yang mendapati 1 rakaat daripada salatnya, lalu masuk waktu salat berikutnya, dia sudah bisa melanjutkan salat itu. Dengan catatan dia tidak melalaikan, tidak malas-malas, tidak sengaja, tapi memang betul ketiduran atau memang lupa. Dibolehkan dan dimaafkan. Jadi lanjutkan salat maghribnya, baru isya. Sama hal dengan salat yang lainnya, begitu. Kapan orang ketiduran, ketika dia bangun dia sadar belum salat, langsung salat. Pas ketika salat, azan berikutnya, lanjutkan salatnya. Ya. Ringkas saja ya. Siapa nih? Si Husnatul Hasanah. Fahim ti? Husnah. Syafa Az-Zahra, kelasnya enggak tahu abi ini. Syafa Az-Zahra kelas berapa? Kelas berapa? Syafa? Kelas berapa? SMP. Kelas 7.
Payah betul. Kelas berapa? 7E. 7E, 7D. Dari mana Safa? Nak nampak di saya orangnya ya. Ini dia. Ini dia. Dari mana? Padang Panjang. Kamang. Kamang Hilir. Okey, bagus. Safa. Assalamualaikum semua orang tuanya. Ana melihat kakek ana rukuk. Kakek ana rukuk. Nama kakek ana tu Nyi Aki. Tidak sempurna. Apakah masih sah salat jika gerakan salat tidak sempurna? Bagus, silakan duduk. Semuanya dengar ini. Aswa'un nasi sariqatan. Aswa'un nasi sariqatan. Si pencuri paling jahat. Baik dengar ini. Si pencuri yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling jelek. Alladhi yasriqu min salatihi. Orang yang mencuri di dalam salatnya. Lalu sahabat-sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat bertanya, kaifa yasriqu min salati? Bagaimana orang mencuri dalam salatnya? Kata beliau, la yutimmu ruku'aha wala sujudah. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, yang tidak menyempurnakan sujudnya, atau la yuqim, dia tidak meluruskan punggungnya ketika sujud dan ketika rukuk, ini si pencuri. Berkali-kali Abi telah sampaikan di sini dulu. Bagaimana mestinya rukuk, bagaimana mestinya sujud. Orang yang tidak sempurna dan tidak lurus punggungnya ketika sujud dan rukuk, aswa'un nasi sariqah. Ini adalah manusia yang paling jelek, paling buruk. Pencuri paling jelek, paling buruk adalah orang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya, yakni tidak lurus punggungnya ketika rukuk dan punggungnya ketika sujud. Bagus. Jadi bagaimanakah salat kakek ana? Bilang, kecuali kakeknya sudah sakit. Orang sakit jangan dipaksa. Orang tua, orang lemah, orang sakit tidak boleh paksa. Orang sakit, orang lemah, orang tua itu bagaimana mampunya. Berapa dia mampu, berapa dia kuasa, segitu yang bisa silakan. Cuman orang yang muda-muda seperti ini, tidak ada yang sakit. Harus datar punggungnya. Jika orang yang mampu, tapi dia karena malas, kita lihat teman antum kemarin, kelas berapa kemarin dia malas? Ada yang sepi saja. Allah. Ini saja, nampak malasnya. Mau dia begini. Tak semangat, kusala. Nampak kusalanya. Orang kusala beribadah itu tidak ada motivasinya salat. Karena terpaksa. Ada yang terpaksa, disuruh salat sunat, dia terpaksa. Datang ustaznya baru dia salat. Salat itu tidak semangat. Ibadah itu dilaksanakan dengan penuh kecintaan, semangat. Jadi kalau muda-muda seperti ini sudah sakit punggung, periksa punggungnya. Malas itu. Jadi hati-hati menjadi sejahat-jahat si pencuri, orang yang tidak menyempurnakan punggungnya ketika rukuk dan sujud, dan harus tumakninah. Bagus, sekian hari kita pagi hari ini, pertemuan kita, semoga berfaedah dan bermanfaat, dan terima kasih yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan-pertanyaan, semoga dapat dipahami.
Diakhiri dengan doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in hamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.